Iya, lalu saat Ahmad sampai di pohon besar, suasana malam itu teman-teman sangat tenang dan hanya terdengar suara gemerisik daun. Hai teman-teman, terima kasih untuk kamu yang sudah klik lagi video ini. Cerita horor kali ini terjadi di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Sengaja kita samarkan sesuai permintaan dari si pengirim cerita. Masyarakat di desa di sana itu ternyata percaya kalau tanah mereka dijaga oleh sosok wanita bernama Dewi Sapu Jagat. Adalah Ahmad yang menceritakan ini kepadaku, tapi di sini Ahmad mewanti-wanti agar kamu nggak meniru apa yang dilakukan sama Ahmad ya. Loh, kok emang Ahmad ini melakukan apa? Pokoknya kata Ahmad, don't try this at home lah. Kamu simak aja videonya sampai akhir, oke? Biar nggak penasaran, siapin cemilannya, enakin rebahannya. Aku mulai ceritanya sekarang. Jadi teman-teman, Ahmad ini dilahirkan dan tinggal di sebuah desa terpencil di Jawa Timur. Nah, waktu itu usianya masih antara 16-17 tahun lah. Di desa itu ada sebuah pohon besar yang sudah ada sejak zaman dahulu. Pohon ini tuh dianggap sakral dan angker, terus seringkali menjadi tempat berkumpulnya masyarakat untuk melakukan berbagai upacara adat. Misalnya ya, di hari-hari tertentu kata Ahmad, ada aja warga yang melakukan ritual aneh di bawah pohon itu. Nyampe sini kebayang ya kalian betapa desa ini tuh masih sangat mistis, sangat berpegang teguh pada tradisi. Ritual-ritual itu tuh udah menjadi hal biasa, makanya di bawah pohon itu kayak nggak pernah sepi dari sesajen. Ya ada buah-buahan, nasi kuning, plus lauk pauknya juga. Nggak lupa ada kembang 7 rupa, sekalian dupanya juga. Nah tiap hari itu selalu ada sesajen yang seperti itu di dekat pohon. Ya entah karena Ahmad ini masih muda, masih labil, dan sebenarnya logikanya tuh menolak tradisi turun-temurun soal pohon angker dan sakral di desanya itu. Jatuhnya dia agak-agak skeptis lah dengan hal-hal mistis, tapi juga penasaran. Ya karena rasa penasarannya itulah teman-teman, Ahmad ini justru suka banget cari tahu soal hal-hal mistis. Puasa pati geni, puasa mutih, puasa weton, susuk, kembang 7 rupa, mandi kembang. Dia cari tahu tuh soal-soal ritual-ritual dan juga doa-doa yang berkaitan dengan mistis. Oke, sampai di sini kalian juga udah punya gambaran ya gimana karakternya si Ahmad ini. Ya, bisa jadi waktu itu memang dia masih dalam proses mencari jati diri kali ya. Jadi agak labil karena usianya masih muda banget. Dan lalu teman-teman, suatu malam setelah Ahmad ini merasa punya bekal yang cukup dalam tanda kutip, dia ini memutuskan untuk melakukan perjalanan malam hari ke tempat pohon sakral dan angker di desanya itu. Ya karena jiwa mudanya ini meronta-ronta penasaran, ada apa sih dengan pohon ini? Kok warga desa itu sedemikian rupa mensakralkan pohon ini? Ini kan cuma pohon, nggak bisa ngomong dan nggak berbahaya juga, pikir dia. Ya intinya Ahmad ini mencari tahu apa benar ada kekuatan gaib di sekitar pohon itu seperti yang diceritakan oleh orang-orang. Ya, lalu saat Ahmad sampai di pohon besar, suasana malam itu teman-teman sangat tenang dan hanya terdengar suara gemerisik daun. Kayak gitu. Ahmad duduk di bawah pohon dan mulai melakukan ritual sederhana yang dipelajarinya dari berbagai sumber. Aduh, belajar sendiri dari website, nonton video-video di YouTube tanpa guru, learning by googling lah istilahnya gitu. Nggak dijelaskan ya secara detail hal-hal apa yang dia lakukan atau bacaan-bacaan apa yang dia lakukan. Tiba-tiba teman-teman, dia merasakan suhu udara di sekitarnya berubah drastis menjadi sangat dingin. Saat itu juga dia itu mendengar suara lembut dan melankolis seperti berasal dari jauh. Ahmad ini mencoba mengabaikan suara itu, tapi semakin lama diabaikan kok suara itu semakin mendekat gitu ya. Tanpa diduga, ada sosok wanita dengan pakaian serba putih panjang muncul di hadapannya. Pakaiannya putih banget, mirip seperti tisu, melambai-lambai gitu. Wajahnya sangat cantik, tapi tatapan matanya kosong dan seperti penuh dengan kesedihan.
Ahmad merasa di situ tubuhnya kaku dan sulit bergerak. Ya akhirnya dia cuma bisa diem aja dan menatap wanita itu nyaris tanpa berkedip. Lalu teman-teman, wanita ini mulailah berbicara dengan suara lembut. "Kenapa kamu datang ke sini di malam hari? Ini itu adalah tempat yang penuh dengan kesedihan dan kematian," kata wanita itu. Ahmad di situ kan mencoba untuk menjawab ya, tapi suaranya tuh seperti tercekat di tenggorokan. Dia gak bisa ngomong, gitu aja. Wanita itu lalu bilang lagi, "Aku adalah Dewi Sapu Jagat yang terjebak di sini karena kutukan. Aku tidak bisa pergi dari sini sampai ada seseorang yang menghapus kesedihanku," kata wanita itu. Ahmad di situ tetap diam karena suaranya masih belum bisa keluar, teman-teman. Badannya juga masih belum bisa gerak. Wanita itu lalu menceritakan kisah tragisnya yang di situ Ahmad hanya bisa mendengarkan. Yang ditangkap Ahmad malam itu ya, wanita ini dulunya adalah seorang gadis desa yang sangat dicintai oleh seorang pangeran. Tapi ada salah satu warga yang menebar fitnah kalau wanita ini tuh menggunakan ilmu hitam untuk mengikat sang pangeran. Bahkan wanita ini tuh dituduh menggunakan ilmu sihir juga untuk mempertahankan kecantikannya. Nah, karena di zaman itu, entah di zaman apa ya, fitnah yang disebar ini begitu cepat menyebar dan membuat warga desa sangat marah. Tanpa diberikan kesempatan untuk membela diri, teman-teman, wanita ini pun dihilangkan nyawanya secara kejam oleh orang-orang yang cemburu dan merasa terancam oleh kecantikan wanita itu. Nah, dari sinilah awal mula rohnya tidak bisa tenang dan terikat di pohon besar. Bukan hanya itu, teman-teman, selama ratusan tahun katanya wanita ini tuh memberikan kutukan pada warga desa dengan datangnya wabah, gagal panen, sampai meneror warga yang tidak melakukan ritual. Ya, mendengar kisah itu, dalam hati Ahmad mencoba untuk berkomunikasi dengan wanita di depannya. Ya, memang dia cuma bisa dalam batin aja, kan suaranya nggak bisa keluar ya. Dalam hati Ahmad ini bilang, "Lalu aku bisa bantu apa biar kamu bisa lepaskan kutukan dari desa ini?" Di sini Ahmad udah mulai sok tahu, teman-teman ya. Sok-sokan dia itu kayak punya ilmu tinggi gitu buat mematahkan kutukan wanita itu. Oke, lanjut. Wanita cantik itu tiba-tiba berbicara lagi. "Aku cuma butuh doa yang tulus agar aku bisa lepas dari amarahku." Lagi-lagi Ahmad dengan segala sok taunya dia itu mencoba membantu roh penasaran ini dengan mengucapkan doa-doa yang dia pelajari dari learning by googling tadi. Cukup lama dia berdoa di situ dan setelah beberapa jam, wanita itu mulai tersenyum dan perlahan-lahan sosoknya memudar hingga menghilang dari hadapannya Ahmad. Ya, teman-teman, setelah melakukan ritual di pohon itu, termasuk berdoa ya untuk sosok penunggu pohon, Ahmad ngerasa badannya tuh capek banget, kayak habis lari 10 km tanpa berhenti. Ya, karena udah capek dan ngantuk pula, dia pun memutuskan untuk balik lagi ke rumah. Waktu itu pas matahari sudah terbit. Dan ada kejanggalan di situ, teman-teman. Ada seorang warga yang begitu melihat Ahmad langsung teriak-teriak, "Ahmad pulang! Ahmad pulang! Ahmad pulang!" Warga desa yang mendengar teriakan itu ya langsung berhamburan keluar dan menghampiri Ahmad yang di situ masih bingung. Ahmad di situ masih celingukan aja. Di situ orang tua Ahmad juga datang, khususnya ibunya. Nangisin Ahmad lalu meluk dia. "Syukurlah nak, syukurlah kamu baik-baik saja. Ibu pikir kamu ini diambil Dewi Sapu Jagat selamanya." Hah? Apa memang yang terjadi? Kenapa orang tuanya dan warga desa bersikap aneh seperti itu? Maksudnya apa? Diambil Dewi Sapu Jagat selamanya. Ternyata setelah benar-benar sampai di rumah dan suasana di sana sedikit tenang, barulah di situ orang tuanya Ahmad cerita. Jadi teman-teman, Ahmad yang tadi melakukan ritual di bawah pohon semalaman, ternyata itu nggak pulang selama 3 hari. Orang tua sama warga desa itu udah nyariin dia kemana-mana, termasuk di bawah pohon besar. Nggak ada. Loh, padahal kan Ahmad ada ya di bawah pohon besar itu semalaman ya. Ya, entahlah, sampai sekarang kejadian itu tuh belum bisa dijelaskan. Masa iya malam itu Ahmad diajak masuk ke dimensi lain dan yang dia kira cuma semalam itu ternyata dihitung 3 hari di dunia nyata. Ya pantas aja badannya capek banget kayak abis lari 10 km tanpa berhenti. Di situ Ahmad juga cerita sih kepada warga desa tentang sosok wanita yang memperkenalkan dirinya sebagai Dewi Sapu Jagat.
malaikat. Kalau wanita itu nggak minta apa-apa sebenarnya, minta didoakan saja. Jadi sebaiknya ritual-ritual aneh di pohon itu tidak lagi dilakukan. Mendengar perkataan dari Ahmad ini ya warga desa seperti biasalah, banyak pro dan kontra. Tapi ya nggak apa-apa, apa boleh buat. Di situ kan Ahmad hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh sosok wanita itu. Ya teman-teman, sejak saat itu kisah tentang Dewi Sapu Jagat terus saja berkembang. Ini menjadi urban legend juga. Dan pohon besar di desanya Ahmad itu ternyata sampai sekarang masih ada loh. Ya meskipun sekarang udah nggak heboh kayak dulu lagi, udah nggak dianggap terlalu angker atau sesakral itu. Tapi memang masih ada beberapa orang yang melakukan ritual di sana, tapi nggak sebanyak dulu kok ya. Memang ya kalau udah jadi tradisi, apalagi itu turun-temurun, sudah sulit banget dihilangkan. Biar gimana pun juga, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Saling menghargai aja satu sama lain. Gak usah ribut-ribut drama-dramaan, mana yang benar, mana yang salah, rugi sendiri ngabis-ngabisin energi dan waktu. Oke, aku rasa cukup cerita Ahmad sampai di sini. Mudah-mudahan dari cerita ini, kamu bisa mengambil hikmah dari apa yang dialami oleh Ahmad. Jangan lupa dukung channel ini untuk terus berkembang, berikan jempol ke atas, subscribe, dan ditonjok lonceng notifikasinya. Aku bakal balik lagi teman-teman dengan cerita seru yang lainnya. Bye!